Halo sahabat elektromedis, kali ini kita akan membahas materi pokok 1 tentang pemeliharaan alat elektrokardiograf. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, elektromedis mampu melakukan pemeliharaan alat elektrokardiograf. Materi pokok 1 ini membahas tentang 1. Gambaran umum elektrokardiograf, 2. Pemeliharaan bagian mekanik, 3. Pengujian keselamatan listrik alat diagnostik teknologi menengah, 4. Pengujian kinerja alat elektrokardiograf, 5. Teknik pemeliharaan preventif. Agar pembelajaran kita lebih efektif, pembahasan per submateri pokok akan dibahas secara terpisah. Untuk pembelajaran pertama, kita akan membahas submateri pokok 1 tentang gambaran umum elektrokardiograf yang dapat diakses pada modul pembelajaran. Yuk diakses! Sebelum masuk pada submateri pokok, kita harus tahu dulu tentang gambaran umum alat elektromedik diagnostik teknologi menengah EKG dari fungsi dan cara kerja alat, pengoperasian dan pengukurannya. Jika jantung berdetak dengan normal, itu akan menghasilkan pola EKG yang khas. Puncak pertama, gelombang P, menunjukkan bagaimana impuls listrik, eksitasi, menyebar di dua atrium jantung. Atrium berkontraksi, memompa darah ke ventrikel, dan kemudian segera rileks. Impuls listrik kemudian mencapai ventrikel. Ini dapat dilihat pada gelombang Q, R dan S dari EKG, yang disebut kompleks QRS. Ventrikel berkontraksi. Kemudian gelombang T menunjukkan bahwa impuls listrik telah berhenti menyebar, dan ventrikel rileks sekali lagi. Untuk mendeteksi signal EKG, ditentukan titik-titik referensi pengukuran untuk menempatkan elektroda. Elektrokardiograf dapat mencatat aktivitas listrik otot jantung, miokardium, dari 12 posisi yang berbeda, yaitu bidang frontal, 3 posisi bipolar, 3 posisi unipolar, dan bidang horizontal, 6 posisi prekordial. Secara umum unit EKG terdiri dari unit utama, aksesoris, dan bahan habis pakai sebagai penunjang. Bagian dari alat EKG terdiri dari: pertama, unit EKG. Kedua, 6 bulb EKG untuk sadapan dada, V1, V2, V3, V4, V5 dan V6. Ketiga, 4 clamp untuk sadapan ekstremitas tangan kiri, LA, tangan kanan, RA, kaki kiri, LL, dan kaki kanan, RL. Keempat, kabel sadapan 10 leads bisa dalam bentuk ujung lead tipe banana plug atau tipe snap. Kelima, kabel power. Keenam, kertas grafik EKG, bahan habis pakai. Ketujuh, konduktif gel, bahan habis pakai. Dan yang terakhir, disposable pad, EKG untuk jenis kabel pasien tipe snap. Pengoperasian elektrokardiograf. Pertama, lakukan penempatan elektroda pada tubuh pasien atau phantom EKG. Kedua, hubungkan kabel power dengan jala-jala PLN atau pergunakan sumber tenaga baterai bukan listrik PLN. Gunakan mode pengoperasian DC untuk menghindari noise akibat interferensi tegangan AC. Dalam hal ini kabel power yang terhubung ke tegangan jala-jala PLN dicabut. Ketiga, tekan tombol on, off untuk mengaktifkan EKG. Keempat, aktifkan filter 60 Hz dan filter MG untuk menghindari gangguan selama proses perekaman berlangsung. Kelima, pilih kecepatan kertas apakah 25 mm per sekon atau 50 mm per sekon. Keenam, proses perekaman dapat dijalankan dengan menekan tombol Start. Ketujuh, bila rekaman elektrokardiogram telah lengkap terekam, semua elektroda dilepas dan dibersihkan seperti semula.
Setelah Anda mempelajari gambaran umum tentang alat elektrokardiograf pada modul, selanjutnya kita akan membahas submateri pokok 2 tentang pemeliharaan bagian mekanik alat elektrokardiograf. Halo sahabat elektromedis, setelah Anda mempelajari gambaran umum alat elektrokardiograf, kali ini kita akan membahas submateri pokok 2 tentang pemeliharaan bagian mekanik elektrokardiograf. Yuk kita simak. Setelah kita mengetahui cara kerja, pengukuran dan pengoperasian EKG, sekarang kita sudah siap untuk masuk ke materi pokok. Pemeliharaan alat elektrokardiograf. Persiapkan alat dan bahan pemeliharaan berikut ini. Siapkan APD, pastikan APD terpakai dengan baik dan benar. Pastikan semua kebutuhan alat dan bahan yang akan dipelihara sudah siap, alat ukur layak pakai dan terkalibrasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari submateri pokok 2 tentang pemeliharaan bagian mekanik. Lakukan pengukuran kondisi lingkungan meliputi suhu, kelembaban lingkungan dan tegangan input. Lakukan pengamatan fisik dan fungsi. Periksa bagian luar dan kondisi kebersihan fisik secara menyeluruh. Pastikan selungkup utuh, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. Pastikan semua skrup terpasang dengan baik. Kencangkan skrup yang longgar menggunakan obeng. Periksa kondisi roda dan rem, bersihkan dari serat benang dan kasa, apabila ada, dan pastikan roda dapat berputar. Periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak, AC power. Gerak-gerakan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. Jika ada, buka mur dan ganti dan perbaiki bila perlu. Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan. Jika ada, pindahkan atau tukar kabel yang rusak. Jika kerusakan di sekitar ujung kabel, singkirkan bagian yang rusak dan ganti dengan yang baru. Pastikan kabel power yang baru ataupun kotak kontak yang baru mempunyai polaritas yang sama dengan yang lama. Periksa juga fungsi kabel chargernya waktu dipergunakan untuk mengisi ulang. Sebelum mempergunakan atau mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya. Jika terlihat tidak berada pada posisinya, periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar. Bandingkan dengan posisi kontrol. Ingat pengaturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan. Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indikator dan tampilan layar berfungsi seluruhnya. Yakinkan bahwa bagian tampilan digital berfungsi. Periksa kondisi baterai dan konektornya. Hidupkan alat dengan sumber tegangan dari baterai. Ganti baterai jika daya penyimpanan baterai sudah lemah. Perhatikan hasil cetak di kertas elektrokardiograf, tidak ada noise.
Perhatikan sistem pergerakan kertas printer saat mencetak hasil. Sekarang sahabat elektromedis sudah mempelajari submateri pokok 2 tentang pemeliharaan bagian mekanik elektrokardiograf. Pada kesempatan lain kita akan membahas submateri pokok 3 tentang pengujian keselamatan listrik alat elektrokardiograf.